Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ibadah yang teragung yaitu thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, pemahaman kita, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui dan bisa mendakwahkannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut setianya yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah dengan dipilihnya para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan, mendakwahkan, memperjuangkan agama Islam ini. Mereka adalah manusia-manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tengah-tengah umat ini. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati seorang hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Didapati bahwa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik hati seorang hamba. Fastafahu linafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan menjadikan beliau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Fabta'athahu birisalatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dan memberikan amanah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya baik, dan itu ada pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati daripada seorang hamba selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi, dan didapati hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki hati-hati yang terbaik daripada hamba-hambanya. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, lantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang siap membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Jadi para sahabat ridwanullah alim ajmain, mereka semua memiliki hati yang baik di antara manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para al-anbiya wa rasul yang lainnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia ya pada umatku ini adalah qarni, masaku, ya, pada zamanku, generasiku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum.
kemudian setelah itu, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini ada satu sosok yang paling mulia dan tinggi di antara mereka, yaitu para sahabat. Bahkan para ulama mengatakan bahwa dia ini, sosok ini adalah manusia terbaik setelah para al-anbiya wa rasul. Beliau adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma. Beliau adalah orang yang lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang wafat 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau terbaik dari segala sisinya dan beliau memiliki banyak sekali keutamaannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, kunna nukhayyiru fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, kami memilih-milih di antara kami siapa yang terbaik. Fanukhayyiru Abu Bakar. Lantas kami sepakat memilih bahwa yang terbaik di antara kami itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keutamaan-keutamaan yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini tentu sedikit sekali, ya, dari lautan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan beliau yang pertama, bahwa imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu melebihi orang-orang setelahnya hingga hari kiamat nanti. Ya. Tidak ada satu orang pun setelah para al-anbiya war rasul yang menyamai bahkan melebihi imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada satu. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Law wuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ardi la rajaha bihim." Seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditimbang dengan imannya ahlul ardh, penduduk bumi selain para al-anbiya war rasul, la rajaha bihim, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan lebih berat timbangannya. Jadi kalau imannya satu timbangan, satu daun timbangan diisi imannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ditambah lagi dengan imannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ditambah lagi dengan imannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ditambah lagi dengan imannya siapa? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, ditambah lagi dengan imannya Zubair bin Awam radhiyallahu an, ditambah lagi dengan imannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan para sahabat ridwanullah alim ajmain yang lainnya semuanya ditambahkan di daun timbangan yang satu itu, ditambah lagi dengan imannya para tabi'in, muridnya para sahabat, ditambah lagi dengan imannya para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in, dan ditambah lagi dengan imannya orang-orang yang beriman hingga hari kiamat nanti, ditaruh di satu timbangan, lantas satu timbangan lagi ditaruh imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan lebih berat daripada imannya mereka semua. Tinggi sekali, ya. Beliau adalah orang yang pertama dari kalangan dewasa, dari kalangan laki-laki yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerima Islam, yang beriman kepada beliau. Jadi tinggi sekali, mulia sekali, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sering mengingatkan para sahabat yang lainnya jangan sampai menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan sampai benci kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan sampai memarahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki salah kepada mereka, lantas Abu Bakar meminta maaf kepada mereka, maka mereka itu harus memaafkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mereka tidak mau memaafkan, maka yang marah adalah sahabatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ba'atsani ilaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian. Aku mendakwahkan kalian. Faqultum kadzabta. Tapi dulu kalian mengatakan kadzabta. Engkau bohong ya Rasul, engkau bohong ya Muhammad. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia mengatakan sadaqta, engkau benar, aku percaya, aku beriman. Di saat yang lain di antara kalian mendustakanku, Abu Bakar mengimani. Wa wasani binafsihi wa malihi. Lantas setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Tidak ada yang menyaingi pembelaan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang imannya, kondisi imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Lantas setelah pulang diceritakanlah kepada kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy pada saat itu tidak mempercayainya. Ya. Ketika mendengar ada yang sampai memegang kepala, terheran-heran apa yang dikatakannya itu. Aneh sekali. Ya. Hanya dalam waktu satu malam diperjalankan dari Makkah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Maka mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hal laka ila sahibik yaz'umu asra bilhi laila ila Baitul Maqdis. Kamu tahu sahabatmu itu dia mengklaim bahwa dia berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya satu malam saja. Apa jawab Abu Bakar? Au qala dzalik? Ya. Benar beliau mengatakan itu? Naam, iya. La in kana qala dzalika laqad shadaq. Seandainya memang betul beliau mengatakan itu, laqad shadaq, maka sungguh beliau telah berkata yang benar. Aw tusaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Apakah kamu akan percaya juga kalau dia berangkat dari Mekah ke Palestina hanya satu malam saja dan sudah kembali sebelum subuh? Naam, kata Abu Bakar. Ya, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad. Ya, aku akan mempercayainya, akan mengimaninya, bahkan kabar yang lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Fadzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena itulah Abu Bakar dinamakan dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang selalu membenarkan, orang yang jujur dalam keimanannya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat yang banyak. Salah satu kenikmatan adalah memberikan Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu ya Muhammad Al-Kautsar. Dan salah satu tafsir daripada makna Al-Kautsar di sini, sebagaimana dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala yang menukil penafsiran Abu Bakar bin Ayyash, beliau mengatakan huwa kasratul ashabi wal ummah, yaitu banyaknya para sahabat dan umatnya.
Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih karena hinaan dan ledekan orang-orang Quraisy. Salah satu ledekannya adalah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtar, yaitu orang yang terputus nasabnya. Kenapa? Karena anak laki-laki beliau semuanya itu meninggal dunia pada usia-usia kecil. Sehingga nasabnya akan terputus. Ketika nasabnya terputus, penyebutannya akan terputus. Ketika penyebutannya terputus, maka perjuangannya akan terputus. Fahuwa abtar, ya, orang-orang Quraisy menyebutnya begitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu al-kautsar. Salah satu tafsirnya adalah sesungguhnya kami telah memberikan kamu para sahabat yang banyak sekali, yang mencintai kamu, yang membela kamu. Semuanya cinta dan membela kamu itu. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang kafir Quraisy itu dengan ledekan-ledekan. Kamu punya banyak sahabat yang mencintai kamu. Dan salah satu atau satu sosok yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau rela mengorbankan apapun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan keluarganya, dibandingkan hartanya, bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Ketika hijrah dikejar oleh orang-orang Quraisy, dikejar oleh para algojo yang disewa oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Sehingga mereka berteduh di Gua Thur, ya, selama 3 hari lamanya. Sebelum masuk, ya, Abu Bakar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, Anda jangan masuk dulu, ya. Biar saya dulu yang masuk, ya. Dibersihkan dulu, ya. Jadi kalau ada apa-apa pun nanti saya yang akan kena, bukan engkau." Ya. Hanya beda 2 tahun antara Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita selevel dari sisi umur lah segitu mah, ya. Tetapi penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sekali, memuliakannya itu tinggi sekali, ya. Sehingga siap mengorbankan apapun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibersihkan dulu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gua itu, ya. Ditutup lubang-lubang itu, ya, lubang bebatuan itu ditutup pakai kain, ditutup. Ada satu lubang yang tidak ketutup, ya, dibiarkan, ya. Maka dipersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Istirahatlah mereka berdua di dalam itu, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sementara kakinya itu menutup lubang yang tadi satu itu tidak tertutup dengan kain, ditutup oleh kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tersengat binatang di lubang tadi itu, ya, tersengat binatang di lubang tadi. Sakit, iya sakit, dan ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jangan sampai bergerak. Karena kalau bergerak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bangun, ya. Ditahan, walaupun sakit ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking sakitnya dan menahan rasa sakitnya, mengeluarkan air mata dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai air mata itu meneteskan ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan menanyakan, "Kenapa engkau menangis?" "Kaki aku tersengat binatang ya Rasul." Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah sehingga kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali sembuh. Di sini pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi. Sampai di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat, dia tetap mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kejujurannya. Dan
Di antara kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak sekali, ya, di dalam sirah-sirah beliau, ya. Dan beliau pernah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau dipukuli oleh orang-orang Quraisy, maka dilawan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Pokoknya kalau apapun yang bisa menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan menjadi tamengnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya, maka demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, "Ayyun nasi ahabbu ilaika?" Siapa orang yang paling engkau senangi ya Rasul? Qala Aisyah. Yang aku paling sukai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu minar rijal, dikatakan oleh sahabat yang bertanya tadi, yaitu Amr bin As. Minar rijal, dari golongan laki-laki siapa? Faqala abuha. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bapaknya, yaitu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau yang paling mencintai Nabi dan paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min amanin nasi alayya." Orang yang paling berjasa kepadaku itu fi sahbati wa malih, dalam hal persahabatan dan dalam hal pemberian hartanya, yaitu Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil kekasihku selain Allah Subhanahu wa taala, latakhadtu Abu Bakar. Aku pasti akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai kekasihku. Ya. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu, akan tetapi sudah cukup dengan ukhuwah persaudaraan dan kasih sayang di atas Islam. Ini yang kedua daripada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang paling bersemangat dan paling terdepan dalam beramal soleh, ya, paling terdepan dan paling baik dalam amal solehnya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang di pagi hari ini dalam keadaan saum? Qala Abu Bakar ana. Ya, Abu Bakar, yang lain tidak ada yang mengatakan Abu Bakar ana. Beliau bertanya lagi, Nabi SAW bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma janazah?" Siapa yang pada hari ini sudah mengiringi jenazah? Yang lain diam. Faqala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasul." "Faman at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa yang di hari ini sudah memberikan makan orang miskin? Yang lain diam. Faqala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasul." Ya. "Faman ada minkumul yawma maridun?" Siapa yang pada hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Yang lain diam. Abu Bakar mengatakan ana. Semuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hari yang sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fimri'in illa dakhala jannah." Siapa yang semua itu tergabung di dalam dirinya, kecuali dia akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah terjamin akan memasuki jannahnya, akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam berinfak terdepan dan terbaik. Umar bin Khattab radhiyallahu menceritakan, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyedekahkan hartanya. Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kebetulan lagi punya uang banyak, cash, ya,
Bicaranya di sini berbicara dengan uang cash, harta cash. Ya. Lagi banyak uangnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Maka beliau di dalam hatinya mengatakan, hari ini saya akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Akan mengalahkan dia. Saya akan infakkan setengahnya. Setengah lagi untuk keluarga. Ketika ditanya oleh Rasul SAW, apa yang kau sisakan ya Umar? Yang aku sisakan adalah seperti yang aku infakkan. Artinya setengah dari hartanya. Ya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dengan membawa banyak hartanya. Ya. Ketika ditanya oleh Rasul SAW, apa yang kau sisakan? Yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semua harta yang cash, ya, dibawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harta-harta yang lain ada, perkebunan, pertanian, ya, peternakan ada, ya. Karena pada saat itu membutuhkan harta cash untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nggak akan sempat menjual kebun dulu, nggak akan sempat menjual ini dulu, ya. Tapi memang yang dibutuhkan adalah harta cash pada saat itu, ya. Dan semua diambil oleh Abu Bakar dan diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la usabikuka ila syai'in abada. Ya. Aku tidak akan pernah bisa mendahuluimu dalam hal apapun ya Abu Bakar. Ya. Sudah diakui, ya, bahwa dalam amal solehnya itu terbaik dan terdepan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara dari sekian banyak sekali keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang sisanya masing-masing kita, ya, dituntut untuk membaca sejarah, membaca sirah-sirah, ya, para sahabat ridwanullah alim ajmain. Khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tentang keutamaan-keutamaannya, tentang pembelaannya, tentang pengorbanannya, tentang prestasi-prestasinya dan lain sebagainya. Ya, semoga dengan kita mengenal sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita bisa mencintainya dan kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun kita tidak akan bisa menyamainya, tetapi dari sisi standar kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di jannahnya kelak insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.